Hai, jadi hari ini gue akan menceritakan pengalaman gue di 5 tahun yang lalu. Pada saat itu saya masih berumur 17 tahun. Ya, biasa ABG pasti sukanya tantangan. Seperti kebanyakan ABG yang masih labil, kami sangat suka mencari tantangan. Salah satunya hobi saya adalah bertualang. Dan pada saat itu hal yang saya sangat suka adalah trekking. Namun ada sebuah cerita yang hampir membuat saya tidak mau trekking lagi. Jadi ini adalah sebuah cerita tentang jembatan tua di pesisir sawah. Mungkin banyak orang mengatakan suatu sore dengan suasana senja di pinggir sawah di atas jembatan akan membuat suasana menjadi ala kopi senja ala anak indie. Begitupun yang kami rasakan pada saat itu. Jam 5 sore kami sudah sampai di sebuah tepi sawah yang memiliki view yang lumayan keren di Bali, di sebuah kabupaten di Bali. Nah, tempat ini terletak di hampir di daerah pedalaman persawahan. Jadi untuk mengakses tempat ini sangat jauh dari jalan utama. Oleh sebab itu sangat penting melakukan jalan kaki dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Kami menghiraukan perkataan omongan masyarakat sekitar yang mana mereka mengatakan kalau Anda ingin ke tempat tersebut jangan sampai sore. Nah, karena kami sudah sedia, karena kami perlu mencari foto sunset yang keren di pinggir sawah di atas jembatan indah ini, maka kami mempersiapkan senter, lighting, dan yang lainnya untuk mengantisipasi jika kami pulang malam. Awalnya tidak begitu buruk. Saya sebagai seorang fotografer mendapatkan banyak foto dari talent saya atau model saya yang lumayan cantik. Namun semua itu berubah menjadi ketakutan ketika matahari terbenam. Suara burung yang sebelumnya berkicau mendadak sepi. Hanya ada suara jangkrik yang menandakan situasi sudah malam. Model saya mengatakan dan dengan rasa paniknya pengen pulang, tapi setelah saya coba menghidupkan lampu lighting, ternyata bagus banget nih pemandangan di sini kalau malam hari. Dan saya coba mengambil beberapa footage, namun tepatnya itu jam 8 malam ya, setengah 8, lebih tepatnya setengah 8. Jadi saya ambil beberapa footage dari model, dan model saya itu sebut saja nama samarannya Ayu, mengatakan, "Aku sudah nggak nyaman nih di sini. Ayo kita balik aja." Penduduk juga bilang, "Kita nggak boleh lama-lama di sini, katanya tempatnya angker." Nah, saya sebagai orang yang tentunya menerapkan rasional, tentunya saya tidak mudah percaya dengan hal seperti itu. Tapi karena model saya ketakutan, kami pun memutuskan untuk kembali ke tempat parkir kami yang berjarak sekitar 500 meter dari tempat tersebut. Di perjalanan saya melewati petakan sawah. Namun setelah beberapa menit, anehnya saya kembali ke jembatan tersebut. Nah, saya pun panik. Kok kesini lagi? Dan model saya pun ketakutan sambil menangis. Kok kita kesini lagi? Dan saya memutuskan mencari arah lain.
Dan saya mencoba berjalan bersama modal saya melewati petakan-petakan sawah ke arah yang lain. Yang kami perkirakan itulah arah kami kembali. Setelah beberapa menit kita berjalan, aneh sekali kita kembali ke tempat tersebut. Dan tentunya saya mulai panik. Ada hal yang menjanggal nih. Kok seperti ini? Dan terpaksa kami berharap masih ada petani yang ke sawah untuk mungkin mengaliri air seperti itu. Dan kami teriak-teriak minta tolong agar ada yang menjemput kami. Senter kami goyang-goyangkan ke atas, kami senterkan ke tempat-tempat lain. Namun kami tetap di atas jembatan tersebut. Saya tentu dengan rasa panik pengen pulang seperti itu. Tapi sayangnya kalaupun kita mencoba, nanti kita takutnya bisa kembali lagi ke sini. Dan saya menyesal menggubris perkataan dari masyarakat lokal. Jam pun berubah menjadi jam 11 malam. Suasana di tempat ini yang tadinya indah dengan pemandangan senja menjadi sangat mencekam. Dan model saya pun merasa sangat ketakutan. Kami di malam yang sangat sepi ini berteriak-teriak, berharap ada yang membantu kami. Dan terdapat cahaya berwarna kuning dari kejauhan. Cahaya tersebut perlahan mendekat. Saya kira itu adalah cahaya lampu. Oleh sebab itu, saya berjalan bersama model menuju cahaya tersebut. Nah, sampai di cahaya tersebut ternyata apa yang terjadi? Kita kembali ke jembatan tersebut. Dan kami pun pasti sangat bingung. Dan pada saat itu bingung sekali. Kenapa kita bisa disesatkan di sini terus? Dan saya mencoba menenangkan diri. Dan saya juga minta kepada teman saya atau rekan saya atau model saya ini untuk berdoa. Dan tepatnya pukul jam 12 malam, suara anjing pun mulai mengaum dari kejauhan. Tentunya kami berdua sangat takut. Tapi saya sebagai laki-laki, saya berusaha menenangkan situasi. Karena kita terperangkap di dalam sawah berdua saja. Sambil mengayun-ngayunkan saya berharap semoga ada yang menolong saya. Kami sudah pasrah karena sudah sangat ketakutan. Kalaupun ada penampakan, jangan lari, itulah kata-kata saya pada saat itu. Dan kami diam. Di balik kesunyian, ternyata ada seorang kakek-kakek. Kami kira dia adalah seorang petani yang akan mengaliri sawah pada saat malam hari itu membuka jalur air. Dan dia berkata pada saat itu, "Ngapain kamu kesini? Ini bukan tempat kamu." Dan saya sangat histeris dan ketakutan. Saya di sini cuma numpang foto. Seperti itulah yang saya katakan. Namun saya tidak bisa pulang dari sini. Apakah kamu pengen pulang? Mendengar perkataan seperti itu merinding pada diri saya. Dan saya mengatakan pada orang tersebut, "Iya, saya ingin pulang." Orang tersebut tertawa dan sambil menunjuk arah. Dan saya pun berdua dengan teman saya yang ketakutan tersebut berjalan perlahan ke arah tersebut. Gelap gulita dan saat perjalanan senter kami mendadak mati. Tidak tahu apa penyebabnya, padahal
kami sudah charge penuh pada saat di rumah. Dan di tengah perjalanan ada yang menyetop saya, seorang bapak-bapak yang pada saat itu beliau sedang mengadiri sawah. Yang memanggil, hei, woi, jangan ke sana, woi. Dan ternyata bapak-bapak itu mendekati kami sambil berteriak, woi, jangan ke sana, woi. Itu dalam bahasa Indonesia. Kami pun terdiam dan menunggu di tempat di pinggiran sawah tersebut. Kami kira itu masih pinggiran sawah, sampai bapak itu mendekat kepada kami dan mengatakan, hei, jangan lurus ke sana, itu jurang, hei. Sampai gitu. Dan perlahan saya baru terpecah dari keheningan. Saya mendengarkan suara air terjun yang sangat keras di hadapan kami berdua. Dan sangat beruntung ada bapak-bapak tersebut. Dan dengan tenangnya bapak-bapak tersebut mengatakan, kalian siapa dan dari mana? Saya bilang pun saya adalah ini dari kota ini. Dan beliau mengantarkan kami ke tempat kami parkir. Sampai tempat kami parkir, beliau juga mengajak kami ke sebut saja tempat perkumpulan petani. Di sanalah kami diceritakan bahwa sangat sering orang disesatkan di tempat tersebut. Sampai ada beberapa kasus ada orang terjatuh ke jurang karena mengikuti arahan dari penunggu tempat tersebut. Dan kami pun mengatakan, apakah sering terjadi hal tersebut? Seperti itulah yang saya katakan. Dia mengatakan sangat sering. Hampir setiap orang yang berkunjung ke tempat tersebut mengalami hal seperti itu ketika mereka di tempat tersebut lebih dari jam 6 malam atau jam 7. Karena ketika lebih dari jam 7 akan ada fenomena menarik sehingga mereka akan berdiam sampai malam di sana. Benar yang dikatakan bapak tersebut. Saat saya mengambil foto ada beberapa kunang-kunang. Oleh sebab itu saya mengambil foto dengan model dengan hasil foto yang bagus. Dan anehnya, sampai di tempat perkumpulan petani tersebut, saya cek di kamera foto pada saat malam itu tidak ada sama sekali. Yang ada cuma foto pas sore. Dan badan saya pun merinding. Kan gak ada fotonya seperti itu. Dan pada akhirnya saya minta maaf kepada petani tersebut. Dan saya harap teman-teman semua, kemanapun kalian pergi, traveling atau yang lainnya, ingatlah, ikutilah perkataan orang-orang sekitar, karena mereka yang memiliki daerah tersebut dan mereka tahu situasi di daerah tersebut.